Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kata yang keluar dari mulut kita dan setiap tindakan yang kita lakukan lahir dari pikiran yang jernih, bukan dari letukan emosi sesaat yang kadang tidak kita sadari. Di zaman seperti sekarang, arus informasi begitu deras, notifikasi datang tanpa henti, berita saling bersaing memperebutkan perhatian kita, dan opini orang lain bisa sampai ke telinga kita dalam hitungan detik. Semua ini menciptakan medan yang memancing kita untuk bereaksi cepat, seringkali tanpa sempat berpikir. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk tetap tenang bukan lagi sekadar ciri kepribadian tertentu, tetapi telah menjadi keterampilan bertahan hidup. Emosi pada dasarnya bukanlah musuh. Emosi adalah sinyal yang membawa pesan tentang apa yang sedang kita rasakan dan hadapi. Masalah timbul ketika kita memperlakukan emosi itu seperti penguasa yang harus selalu diikuti, bukan sebagai utusan yang memberi informasi untuk kita pertimbangkan. Ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa otak kita bisa dilatih untuk mengatur respons, bahkan mengubah cara kita memandang situasi bisa jauh lebih efektif daripada sekadar menekan perasaan. Menekan hanya membuat tekanan menumpuk, sementara mengubah sudut pandang benar-benar dapat mengubah dampak yang kita rasakan. Filosofi Stoik sudah mengajarkan ini ribuan tahun lalu. Hanya saja, sekarang psikologi modern memiliki bahasa dan data untuk membuktikannya. Menariknya, menjadi tenang tidak sama dengan menjadi dingin atau tidak peduli. Di beberapa budaya, diam bisa dipandang sebagai tanda kebijaksanaan. Namun di budaya lain, diam justru dianggap sebagai sikap kaku atau tidak bersahabat. Kuncinya terletak pada keseimbangan, mengakui emosi yang kita miliki, memahami sumbernya, dan memilih untuk merespons dengan cara yang kita tentukan sendiri, bukan dengan cara yang dipaksakan oleh keadaan atau oleh orang lain. Dalam perjalanan ini, kita akan membedah 7 pelajaran bijak dari filosofi Stoik untuk membantu menguasai emosi tanpa mematikan sisi kemanusiaan kita. Karena itu, pastikan Anda menyimak pembahasan ini sampai akhir, agar tidak kehilangan makna penting yang mungkin bisa mengubah cara Anda menjalani hidup. Dan tentu saja, saya mengajak Anda untuk menekan tombol berlangganan di channel HRS Pandangan Hidup, serta meninggalkan komentar Anda di bawah, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap belajar. Karena setiap langkah yang kita ambil menuju pengendalian diri adalah investasi bagi keterampilan kita di masa depan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah memahami apa yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Bayangkan seseorang berdiri di tepi jalan, memandang langit yang mulai menghitam. Angin kencang bertiup, memberi tanda bahwa hujan akan segera turun. Orang ini memiliki 2 pilihan, mengeluh dan berharap cuaca berubah, atau membuka payung dan melanjutkan langkah. Begitu sederhana. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang justru memilih untuk memusatkan perhatiannya dan energinya pada hal-hal yang jelas-jelas berada di luar kendali. Sejak zaman Epictetus, para pemikir Stoik mengingatkan bahwa hidup terbagi menjadi 2 wilayah yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran, pilihan, dan reaksi kita, serta yang tidak dapat kita kendalikan, seperti opini orang lain, keadaan di luar diri, dan peristiwa acak yang datang tiba-tiba. Kesalahan yang banyak dilakukan orang modern adalah menaruh energi terbesar pada wilayah yang kedua. Psikolog seperti Ellen Langer menyebut fenomena ini sebagai ilusi kendali, yaitu perasaan seolah-olah kita mampu mengatur sesuatu yang pada kenyataannya tidak kita bisa ubah. Ilusi ini dapat menjerumuskan kita ke dalam lingkaran frustasi yang tidak berujung. Kita merasa telah berusaha keras namun tidak ada hasil, karena arah usaha kita salah sasaran sejak awal. Untuk keluar dari perangkap ini, langkah pertama adalah mengenali batas kendali kita dengan jelas. Mengapa sulit sekali bagi kita untuk melepaskan sesuatu yang jelas-jelas di luar kuasa kita? Salah satu jawabannya ada pada naluri purba manusia. Otak kita berevolusi untuk selalu waspada terhadap ancaman, mendeteksi bahaya, dan berusaha mengendalikan lingkungan demi bertahan hidup. Di masa lalu, ancaman itu nyata dan berbahaya, seperti keberadaan predator di hutan atau kelaparan yang mengancam nyawa.
Namun di zaman modern, ancaman yang kita hadapi seringkali hanya hidup di dalam pikiran kita saja. Kekhawatiran akan komentar orang lain, spekulasi tentang masa depan, atau berita buruk yang bahkan mungkin tidak berdampak langsung pada kehidupan kita. Kecemasan yang muncul dari hal-hal ini menguras energi mental kita. Fenomena ini dikenal sebagai preservative cognition, yaitu kecenderungan pikiran untuk terus mengunyah masalah yang sama berulang kali, bahkan setelah pemicu awalnya sudah hilang. Tampaknya bukan hanya pada psikologis, tetapi juga pada fisik. Tubuh menerima sinyal stres berkepanjangan yang memicu apa yang disebut allostatic load, yaitu beban biologis yang perlahan menggerogoti kesehatan kita. Hasilnya, kita merasa letih meskipun secara fisik tidak melakukan banyak aktivitas. Ini adalah alasan mengapa melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan adalah sebuah keterampilan penting. Salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk melatih kesadaran akan batas kendali adalah dengan membuat daftar setiap pagi. Ambil selembar kertas lalu buat 2 kolom. Kolom pertama diisi dengan fakta atau peristiwa yang sedang atau akan terjadi hari ini. Kolom kedua diisi dengan tindakan spesifik yang benar-benar bisa kita lakukan terkait peristiwa itu. Misalnya, seorang rekan kerja mengirim pesan dengan nada dingin. Itu adalah fakta yang masuk ke kolom pertama. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah membalas dengan tenang atau memilih menunda membalas sampai emosi kita lebih stabil. Latihan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memperkuat apa yang disebut dalam psikologi sebagai internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa hasil hidup kita lebih banyak ditentukan oleh tindakan kita sendiri dibanding faktor luar. Orang dengan kendali internal cenderung lebih tenang, proaktif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang efektif. Meta-analisis penelitian menunjukkan adanya hubungan langsung antara fokus pada kendali internal dengan performa kerja yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mengarahkan energi pada hal yang berada di bawah kendali kita bukan hanya membuat hidup lebih damai, tetapi juga lebih produktif. Memahami batas kendali bukan berarti kita pasrah dan berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ketika kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa diatur, kita memiliki ruang dan tenaga lebih untuk memperbaiki hal-hal yang benar-benar bisa diubah. Ibarat pohon, kita perlu memangkas cabang yang kering agar nutrisi mengalir ke cabang yang masih sehat, sehingga pohon dapat tumbuh lebih kuat dan rimbun. Dorongan untuk mengontrol segalanya seringkali muncul dari rasa takut kehilangan kendali atas diri sendiri atau ketidakpercayaan pada dunia. Teori compensatory control menjelaskan bahwa ketika rasa kendali pribadi melemah, manusia cenderung mencari pola, aturan, atau sistem di luar dirinya untuk mengurangi rasa gelisah. Ini adalah reaksi yang wajar, namun bisa menjadi jebakan jika dilakukan berlebihan. Orang yang terjebak dalam pola ini akan merasa aman hanya jika semua sesuai rencananya. Padahal, hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Ketenangan sejati datang dari penerimaan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kemampuan untuk tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah perisai terbaik untuk melawan stres yang tidak perlu. Bayangkan, seorang atlet yang fokus sepenuhnya pada latihan hariannya, bukan pada siapa yang akan menjadi lawan di final nanti. Ia sadar bahwa lawan bisa berubah, cuaca bisa tidak bersahabat, bahkan lokasi pertandingan bisa berganti. Namun, teknik, kekuatan, dan ketahanannya adalah hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendalinya. Inilah esensi dari strategi stoik. Mengalihkan fokus dari hasil akhir yang penuh ketidakpastian ke proses yang sepenuhnya bisa kita jalankan. Ketenangan yang lahir dari cara ini bukan hanya membuat hati damai, tetapi juga membuka mata untuk melihat peluang yang seringkali terlewat oleh orang yang sibuk panik atau gelisah. Peneliti seperti Richard Wiseman menjelaskan bahwa apa yang disebut orang sebagai keberuntungan seringkali bukanlah faktor mistis, melainkan hasil dari perilaku tertentu. Orang yang tenang lebih jeli membaca situasi, fleksibel dalam berpikir, dan mampu menangkap peluang kecil yang mungkin diabaikan orang lain. Dengan demikian, memahami batas kendali bukan hanya tentang menenangkan diri, tetapi juga tentang memperbesar peluang sukses dalam berbagai aspek kehidupan.
Filosofi ini memberi kita kekuatan untuk tetap kokoh di tengah badai, bukan karena badai itu hilang, tetapi karena kita tahu di mana kita harus berdiri. Poin kedua dalam pembahasan ini adalah merenung sebelum bereaksi. Bayangkan, seseorang duduk di meja rapat, tenang dan fokus mendengarkan pembicaraan. Tiba-tiba, salah satu rekan melontarkan komentar tajam yang menyentuh harga dirinya. Semua mata tertuju padanya seolah menunggu reaksi. Dalam sepersekian detik, tubuhnya menegang, jantung berdetak lebih cepat dan aliran darah menuju otak reptilnya, bagian otak yang bertanggung jawab atas respon instan, meningkat drastis. Pada saat ini, naluri dasar memerintah untuk membalas, menyerang, atau setidaknya mempertahankan diri dengan kata-kata yang tajam. Namun, di sini latihan stoik memberi peran penting. Jeda. Jeda ini, walau hanya berlangsung beberapa detik, adalah ruang berharga untuk merenung. Merenung sebelum bereaksi bukan berarti kita lemah atau kalah, melainkan memberi waktu bagi bagian rasional otak untuk mengambil kemudi dari bagian yang emosional. Saat jeda itu, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah komentar ini benar-benar penting? Apakah membalas sekarang akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Dengan merenung, kita memberi kesempatan untuk memilih respons yang sejalan dengan tujuan jangka panjang, bukan sekedar melampiaskan perasaan sesaat. Inilah seni mengatur jeda, yang dalam praktiknya membutuhkan kesabaran dan kesadaran diri yang tinggi. Kemampuan untuk menahan diri beberapa detik sebelum bereaksi seringkali menentukan kualitas hubungan dan reputasi kita. Banyak pertengkaran besar berawal dari kata-kata yang diucapkan tanpa dipikirkan, yang sebenarnya bisa dihindari dengan sedikit kesadaran. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar memaksa kita untuk bereaksi dengan cara tertentu. Yang ada hanyalah stimulus dan interpretasi kita terhadap stimulus itu. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi, pernah mengatakan bahwa di antara stimulus dan respons ada ruang, dan di ruang itulah terletak kebebasan serta kekuatan kita. Dengan membiasakan diri merenung sebelum bereaksi, kita memperbesar ruang tersebut. Psikologi modern mendukung hal ini dengan konsep response inhibition, kemampuan kognitif untuk menahan respons otomatis demi menggantinya dengan respons yang lebih tepat. Kemampuan ini dapat dilatih melalui teknik seperti mindfulness meditation, latihan pernapasan dalam, atau bahkan sekedar membiasakan diri menghitung sampai 5 sebelum menjawab. Setiap kali kita berhasil mengatur jeda ini, kita sedang memperkuat kendali diri dan mengurangi kemungkinan menyesal di kemudian hari. Namun, merenung sebelum bereaksi bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mengakui emosi tersebut tanpa membiarkannya memegang kendali penuh. Misalnya, ketika kita merasa marah, kita dapat mengakui dalam hati, "Saya sedang marah," lalu menelusuri penyebabnya. Apakah kemarahan ini berasal dari ucapan orang tersebut atau dari luka lama yang terbuka kembali? Dengan memahami sumber emosi, kita bisa memutuskan cara merespons yang lebih bijak. Ini berbeda dengan menekan emosi yang hanya akan membuatnya menumpuk di bawah permukaan dan suatu saat meledak tanpa kendali. Dalam pandangan Stoik, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita memaknainya. Ketika kita memilih untuk merenung terlebih dahulu, kita sedang mengarahkan energi ke hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Ini bukan hanya membuat kita lebih tenang, tetapi juga membantu kita mempertahankan harga diri dan hubungan baik dengan orang lain. Latihan merenung ini sangat bermanfaat dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan. Dalam rapat penting atau diskusi strategis, ada kalanya kita menerima kritik yang keras atau ide kita ditolak mentah-mentah. Reaksi instan mungkin mendorong kita untuk membalas atau mempertahankan pendapat dengan nada emosional. Namun, jika kita mengambil jeda untuk merenung, kita bisa memilih respons yang lebih konstruktif. Misalnya, alih-alih berkata, "Itu tidak masuk akal," kita bisa berkata, "Saya mengerti pandangan Anda, bolehkah saya menjelaskan alasan di balik ide saya?" Perbedaan ini kecil secara kata-kata, tetapi besar dalam nampaknya. Respons yang tenang dan terukur membuat orang lain lebih terbuka mendengarkan kita. Dan ini pada akhirnya meningkatkan pengaruh kita.
Filosofi Stoik memandang ini sebagai kemenangan sejati. Bukan menang berdebat, melainkan menang dalam menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya akan lebih dihormati, karena mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari suara keras, melainkan dari keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Untuk melatih kebiasaan merenung sebelum bereaksi, kita bisa memulainya dari situasi sehari-hari yang sederhana. Misalnya, ketika sedang berkendara dan ada pengendara lain yang memotong jalur kita, biasanya kita langsung merasa kesal dan mungkin membunyikan klakson dengan keras. Namun, jika kita memutuskan untuk menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan sebelum melakukan apapun, kita memberi ruang bagi diri untuk memilih, apakah situasi ini layak mendapat energi kita. Seringkali, kita akan menyadari bahwa kemarahan kita tidak akan mengubah perilaku pengendara tersebut, tetapi bisa merusak suasana hati kita sepanjang hari. Dengan membiasakan diri mengambil jeda di momen-momen kecil ini, kita sedang melatih otot mental yang akan berguna saat menghadapi situasi yang jauh lebih besar dan penting. Kebiasaan ini seperti latihan beban untuk pikiran. Setiap kali kita berhasil menahan reaksi instan, kita memperkuat kemampuan untuk memilih respons yang selaras dengan tujuan dan nilai kita. Selain itu, penting untuk memahami bahwa merenung sebelum bereaksi tidak sama dengan menunda keputusan selamanya. Ada kalanya kita perlu merespons dengan cepat, terutama dalam keadaan darurat, atau ketika menyangkut keselamatan. Namun bahkan dalam situasi mendesak, kita masih bisa memanfaatkan sepersekian detik untuk memastikan bahwa tindakan kita tepat. Misalnya, seorang dokter di ruang gawat darurat harus membuat keputusan cepat. Tetapi kecepatan itu dibangun di atas kebiasaan merenung singkat yang sudah terlatih bertahun-tahun. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melatih otak untuk mengakses jeda ini secara otomatis. Dengan latihan yang konsisten, jeda ini menjadi bagian alami dari proses pikiran kita. Hal ini sangat berharga karena banyak kesalahan besar dalam hidup berasal dari keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa pertimbangan yang matang. Dengan merenung, kita bukan hanya menghindari kesalahan, tetapi juga menciptakan peluang untuk hasil yang lebih baik. Filosofi Stoik memandang momen jeda ini sebagai bentuk kebebasan. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis bahwa pikiran kita adalah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus tanpa izin kita. Artinya, apapun yang terjadi di luar, kita masih memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memaknainya. Dengan merenung, kita menegaskan kembali kedaulatan pikiran ini. Kita tidak membiarkan orang lain, keadaan, atau emosi sesaat menguasai kita. Sebaliknya, kita memilih untuk menjadi penguasa bagi diri sendiri. Ini bukan hal yang mudah, apalagi di dunia yang mendorong kita untuk bereaksi cepat. Namun dengan kesadaran dan latihan, momen jeda ini bisa menjadi senjata paling ampuh untuk menjaga ketenangan batin. Lebih dari itu, jeda ini membantu kita menghidupkan nilai-nilai seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan empati, yang pada akhirnya membuat hubungan kita dengan orang lain lebih sehat dan bermakna. Menariknya, penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa merenung sebelum bereaksi dapat mengubah cara kerja otak kita. Ketika kita berhasil menahan diri dari reaksi instan, kita memberi waktu bagi korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional, untuk memproses informasi. Hal ini mengurangi dominasi amigdala, yang memicu respons emosional seperti rasa takut atau marah. Dengan kata lain, setiap kali kita berhasil mengambil jeda, kita sedang memperkuat jalur saraf yang mendukung pengendalian diri. Seiring waktu, otak kita menjadi lebih efisien dalam mengelola emosi. Ini adalah bukti nyata bahwa latihan mental dapat membawa perubahan fisik pada otak, sebuah fenomena yang disebut neuroplastisitas. Jadi setiap momen ketika kita memilih untuk merenung alih-alih bereaksi, kita sebenarnya sedang melatih otak untuk menjadi lebih bijak. Dengan memahami ini, kita bisa melihat latihan stoik bukan hanya sebagai filosofi hidup, tetapi juga sebagai bentuk perawatan diri yang sangat ilmiah dan efektif. Selain memberikan manfaat pada tingkat individu, kebiasaan merenung sebelum bereaksi juga memberi dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Bayangkan seorang pemimpin tim yang selalu mengambil jeda sebelum merespons pertanyaan atau kritik.
Anggota tim akan merasa dihargai karena pemimpinnya tidak terburu-buru memotong atau membantah. Mereka akan melihat bahwa setiap pendapat dipertimbangkan dengan serius. Hal ini menciptakan budaya saling menghormati dan komunikasi yang sehat di dalam kelompok. Dalam konteks keluarga, orang tua yang mampu menahan diri sebelum memarahi anak memberikan contoh yang berharga tentang pengendalian diri dan empati. Anak-anak belajar bahwa emosi adalah hal yang wajar, tetapi bukan alasan untuk bertindak kasar atau tergesa-gesa. Filosofi Stoik menekankan pentingnya keteladanan seperti ini karena perubahan besar dalam masyarakat dimulai dari perubahan kecil pada perilaku individu. Dengan kata lain, setiap kali kita merenung sebelum bereaksi, kita bukan hanya menjaga ketenangan diri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Untuk mengasah kemampuan merenung ini, kita perlu melatih kesadaran diri secara konsisten. Salah satu teknik yang efektif adalah dengan merefleksikan peristiwa yang sudah terjadi. Setiap malam sebelum tidur, kita bisa mengingat kembali momen-momen di hari itu ketika kita berhasil atau gagal merenung sebelum bereaksi. Jika ada momen di mana kita gagal, kita bisa menganalisis penyebabnya dan membayangkan bagaimana seharusnya kita merespons. Latihan ini membantu otak mempersiapkan respons yang lebih baik di masa depan. Selain itu, kita bisa menggunakan afirmasi positif di pagi hari. Seperti, hari ini saya akan memilih respons saya dengan bijak. Afirmasi ini bertindak sebagai pengingat mental yang memperkuat niat kita. Dengan menggabungkan refleksi harian dan afirmasi, kita menciptakan siklus latihan yang memperkuat kebiasaan merenung. Pada akhirnya, kebiasaan ini akan menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita bisa menghadapinya dengan tenang, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Poin ketiga dari pelajaran Stoik adalah memisahkan fakta dari opini. Banyak konflik emosional muncul karena kita mencampur adukan keduanya. Misalnya, jika seseorang tidak menyapa kita di jalan, faktanya adalah orang tersebut tidak menyapa. Opini kita mungkin langsung mengartikan bahwa dia marah atau tidak menyukai kita. Padahal bisa saja dia sedang terburu-buru atau tidak melihat kita. Marcus Aurelius menulis bahwa penderitaan seringkali datang bukan dari hal itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap hal itu. Psikologi kognitif modern mendukung pandangan ini melalui konsep cognitive reframing, yaitu mengubah cara kita memandang situasi untuk mengurangi beban emosionalnya. Dengan memisahkan fakta dari opini, kita mengurangi resiko salah paham dan emosi negatif yang tidak perlu. Ini adalah keterampilan yang memerlukan latihan, karena pikiran kita cenderung cepat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman atau asumsi masa lalu. Namun, semakin sering kita berlatih, semakin mudah kita mengenali kapan kita sedang berurusan dengan fakta murni dan kapan kita terjebak dalam opini. Memisahkan fakta dari opini tidak hanya membantu kita dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam menghadapi arus informasi yang membanjiri kita setiap hari. Berita, media sosial, dan percakapan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Tanpa kesadaran, kita bisa terseret dalam emosi yang dibangun oleh narasi orang lain. Misalnya, membaca komentar negatif tentang isu tertentu bisa memicu kemarahan, padahal kebenaran informasi tersebut belum tentu terverifikasi. Dengan menerapkan prinsip Stoik, kita belajar untuk mengajukan pertanyaan sebelum bereaksi. Apakah ini benar-benar fakta atau hanya opini? Jika kita menemukan bahwa itu hanya opini, kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya memengaruhi emosi kita. Sikap ini membuat kita lebih tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam jangka panjang, keterampilan ini juga melindungi kita dari manipulasi emosional, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan demikian, memisahkan fakta dari opini adalah salah satu perisai mental yang paling efektif di era informasi seperti sekarang. Poin keempat adalah menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa segalanya bersifat sementara, baik kebahagiaan maupun kesedihan. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak boleh melekat terlalu erat pada hal-hal yang kita cintai, karena suatu saat kita pasti akan berpisah darinya, entah melalui jarak, waktu, atau kematian. Ini bukan ajakan untuk bersikap dingin, melainkan untuk mempersiapkan hati kita agar tidak hancur ketika kehilangan terjadi. Psikologi modern menyebutnya anticipatory coping, yaitu mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kemungkinan buruk di masa depan. Dengan menerima bahwa perubahan adalah keniscayaan, kita bisa lebih menghargai momen yang kita miliki saat ini tanpa takut kehilangan. Ini bukan berarti kita menjadi pasrah atau pesimis, melainkan realistis dan siap menghadapi kenyataan apapun yang datang.
Orang yang memahami prinsip ini cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup karena mereka tidak kaget ketika perubahan terjadi. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Menerima perubahan bukan berarti kita berhenti berusaha mempertahankan hal-hal yang penting bagi kita. Justru, dengan memahami bahwa segala sesuatu bisa berubah, kita akan lebih fokus memaksimalkan apa yang ada di depan mata. Misalnya hubungan persahabatan atau keluarga. Mengetahui bahwa suatu saat jarak, kesibukan, atau takdir bisa memisahkan, membuat kita lebih menghargai setiap interaksi yang ada sekarang. Kita akan cenderung hadir sepenuhnya ketika bersama orang lain, tidak larut dalam gangguan atau pikiran yang tidak relevan. Filosofi Stoik mendorong kita untuk melihat setiap momen sebagai kesempatan yang berharga. Dalam psikologi positif, pendekatan ini dikenal sebagai savoring, yaitu kemampuan untuk menikmati dan menghargai momen yang sedang berlangsung. Orang yang mempraktikkan savoring cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan hubungan sosial yang lebih kuat. Ketika kita sudah siap menerima perubahan, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan kehilangan. Sebaliknya, kita memandang setiap perubahan sebagai undangan untuk tumbuh, beradaptasi, dan menemukan makna baru di dalam hidup. Poin kelima adalah menyadari bahwa penderitaan seringkali datang dari harapan yang tidak realistis. Seneca, salah satu tokoh Stoik terkenal, menulis bahwa kita seringkali lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita membayangkan skenario terburuk, membesar-besarkan kesalahan, dan menaruh harapan yang terlalu tinggi pada orang atau situasi. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kekecewaan muncul. Psikologi modern membuktikan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah salah satu sumber utama ketidakpuasan hidup. Mengelola harapan bukan berarti kita berhenti bermimpi, melainkan memastikan bahwa harapan kita selaras dengan realitas. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kecewaan yang tidak perlu. Filsuf Stoik mengajarkan untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan buruk, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk memperkuat mental kita. Dengan begitu, ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita tidak akan terkejut atau hancur, melainkan siap menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Mengelola harapan juga berarti memahami bahwa orang lain memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan batasan mereka sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang bertindak sesuai keinginan kita. Misalnya, jika kita membantu seseorang, kita tidak bisa selalu berharap mereka akan membalas budi. Harapan yang tidak realistis terhadap perilaku orang lain adalah sumber frustasi yang umum. Psikologi modern membuktikan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah salah satu sumber utama ketidakpuasan hidup. Mengelola harapan bukan berarti kita berhenti bermimpi, melainkan memastikan bahwa harapan kita selaras dengan realitas. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kecewaan yang tidak perlu. Filsafat Stoik mengajarkan untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan buruk, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk memperkuat mental kita. Dengan begitu, ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita tidak akan terkejut atau hancur, melainkan siap menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Mengelola harapan juga berarti memahami bahwa orang lain memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan batasan mereka sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang bertindak sesuai keinginan kita. Misalnya, jika kita membantah seseorang, kita tidak bisa selalu berharap mereka akan membalas budi. Harapan yang tidak realistis terhadap perilaku orang lain adalah sumber frustrasi yang umum. Psikologi modern mengingatkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan tindakan kita sendiri, bukan respon orang lain. Dengan mengubah fokus dari hasil yang kita inginkan menjadi tindakan yang kita ambil, kita bisa tetap merasa puas meskipun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Psikologi menyebut ini sebagai process orientation, yaitu fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Orang yang berorientasi pada proses cenderung lebih termotivasi dan tidak mudah menyerah karena kepuasan mereka datang dari upaya yang dilakukan bukan semata-mata dari pencapaian. Ini adalah cara yang sehat untuk menjaga motivasi dan ketenangan dalam jangka panjang. Poin keenam adalah menjaga rasa syukur, bahkan di tengah tekanan. Rasa syukur adalah salah satu emosi positif yang paling kuat karena dapat menggeser fokus kita dari kekurangan menuju kelimpahan. Marcus Aurelius dalam Meditations seringkali mengingatkan dirinya untuk mensyukuri hal-hal kecil, bahkan ketika memimpin di tengah perang dan intrik politik. Psikologi positif membuktikan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi depresi, dan memperbaiki kualitas tidur. Praktik sederhana seperti menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari dapat mengubah cara kita memandang hidup. Dalam konteks Stoik, rasa syukur juga memandu kita menerima kenyataan apa adanya, karena kita belajar melihat nilai dalam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Dengan memelihara rasa syukur, kita membangun ketahanan emosional yang membuat kita lebih siap menghadapi situasi sulit. Syukur mengajarkan bahwa bahkan di tengah badai, selalu ada sesuatu yang bisa kita hargai. Entah itu dukungan seorang teman, kesehatan yang masih kita miliki, atau sekedar nafas yang masih berhembus di dada. Rasa syukur juga memiliki efek menular.
ketika kita menunjukkan rasa syukur kepada orang lain, mereka cenderung merasa dihargai dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dalam hubungan sosial, sikap ini memperkuat ikatan dan menciptakan lingkaran positif. Di tempat kerja misalnya, pemimpin yang secara rutin mengucapkan terima kasih kepada timnya cenderung memiliki anggota tim yang lebih bersemangat dan loyal. Dalam keluarga, ungkapan syukur dapat mengurangi konflik dan meningkatkan rasa kebersamaan. Filosofi Stoik memandang rasa syukur bukan hanya sebagai emosi, tetapi juga sebagai bentuk kebijaksanaan. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa banyak hal baik dalam hidup datang dari luar kendali kita, baik melalui bantuan orang lain maupun melalui anugerah dari Tuhan. Kesadaran ini membuat kita lebih rendah hati dan lebih mudah menerima kenyataan. Karena kita tahu bahwa hidup adalah campuran dari usaha pribadi dan faktor eksternal yang tidak bisa kita prediksi sepenuhnya. Poin ketujuh adalah memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan utama hidup adalah mencapai eudaimonia atau kehidupan yang baik dan bermakna yang diperoleh dengan hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan ini meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Psikologi modern mengkonfirmasi bahwa orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilainya cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih baik. Namun, hidup sesuai dengan nilai memerlukan keberanian karena seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana mengikuti nilai berarti mengambil resiko atau menghadapi ketidaknyamanan. Misalnya, memilih untuk berkata jujur meskipun bisa merugikan diri sendiri secara jangka pendek. Dalam jangka panjang, konsistensi terhadap nilai-nilai ini membangun integritas yang merupakan fondasi kepercayaan dari orang lain. Dengan hidup sesuai dengan nilai, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga meninggalkan warisan moral yang dapat menginspirasi generasi berikutnya. Menentukan nilai-nilai pribadi adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan pertanyaan seperti, apa yang benar-benar penting bagi saya? Dan prinsip apa yang ingin saya pegang bahkan ketika keadaan sulit? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi kompas yang membimbing kita dalam mengambil keputusan. Filosofi Stoik memandang nilai sebagai jangkar yang menjaga kita tetap stabil di tengah gelombang kehidupan. Tanpa nilai yang jelas, kita akan mudah terombang-ambing oleh opini orang lain, tren sesaat, atau godaan yang menjauhkan kita dari tujuan sejati. Psikologi menyebut konsep ini sebagai self-concordance, yaitu kesesuaian antara tujuan yang kita kejar dengan nilai-nilai pribadi kita. Orang yang memiliki self-concordant goals cenderung lebih gigih, lebih puas dengan pencapaiannya, dan lebih sedikit mengalami penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, mengenali dan memegang teguh nilai-nilai pribadi adalah investasi penting untuk kebahagiaan jangka panjang. Setelah kita memahami nilai-nilai pribadi, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dalam menjalaninya, terutama ketika berada di bawah tekanan. Hidup tidak selalu memberi kita situasi yang ideal. Akan ada saat-saat di mana mempertahankan nilai berarti menolak tawaran yang menguntungkan secara materi, tetapi bertentangan dengan prinsip kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sementara. Dalam jangka pendek ini mungkin terasa sulit, tetapi dalam jangka panjang, integritas akan membawa ketenangan yang jauh lebih bernilai daripada keuntungan materi. Penelitian dalam psikologi moral menunjukkan bahwa orang yang sering bertindak bertentangan dengan nilai mereka sendiri cenderung mengalami stres dan ketidakpuasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang konsisten pada prinsipnya mengalami self-respect yang kuat dan hubungan sosial yang lebih sehat. Ketika kita mampu mempertahankan nilai di tengah godaan atau tekanan, kita sedang memperkuat fondasi kepribadian kita. Konsistensi ini akan menjadi teladan bagi orang lain, terutama mereka yang mencari panutan dalam hidup. Konsistensi terhadap nilai juga berarti berani menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Terkadang pilihan yang sesuai dengan prinsip kita tidak populer atau bahkan menimbulkan kritik. Stoikisme mengajarkan bahwa penilaian orang lain tidak berada dalam kendali kita, sehingga tidak seharusnya menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan yang benar. Seneca menekankan bahwa kebajikan sejati seringkali diuji dalam kesendirian, ketika kita harus membuat pilihan yang mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai private self-consciousness, yaitu kesadaran terhadap standar internal kita sendiri. Orang dengan kesadaran ini cenderung memiliki integritas yang tinggi karena mereka bertindak benar bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan berani menerima konsekuensi dari pilihan yang sesuai dengan nilai, kita membebaskan diri dari ketergantungan pada persetujuan eksternal dan menemukan kebebasan sejati dalam bertindak.
Selain konsistensi dan keberanian, diperlukan juga fleksibilitas dalam menerapkan nilai-nilai kita. Fleksibilitas bukan berarti mengorbankan prinsip, melainkan menyesuaikan cara kita menerapkannya sesuai konteks. Misalnya, nilai kejujuran tidak selalu berarti mengungkapkan seluruh kebenaran tanpa pertimbangan. Dalam situasi tertentu, cara menyampaikan kebenaran harus mempertimbangkan perasaan dan kesiapan orang lain. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara kebajikan dan kebijaksanaan praktis yang disebut phronesis. Psikologi modern menyebutnya tactical wisdom, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan moral dalam situasi yang kompleks dan ambigu. Orang yang memiliki fleksibilitas ini mampu menjaga integritas tanpa menjadi kaku atau dogmatis. Mereka bisa menavigasi tantangan kehidupan dengan cara yang tetap setia pada nilai-nilai inti, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi aturan pribadi, tetapi juga sumber harmoni dalam hubungan dan lingkungan kita. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari seringkali melibatkan pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Misalnya, memilih untuk tetap sopan kepada kasir meskipun antrean panjang dan kita sedang lelah. Atau memutuskan untuk membantu rekan kerja meski itu berarti menunda pekerjaan pribadi. Keputusan-keputusan kecil ini membentuk karakter kita dari waktu ke waktu. Stoikisme melihat tindakan-tindakan ini sebagai bagian dari latihan kebajikan yang terus-menerus. Psikologi perilaku menyebutnya habit formation, proses di mana perilaku yang diulang secara konsisten menjadi bagian otomatis dari diri kita. Ketika nilai-nilai kita terintegrasi dalam kebiasaan sehari-hari, kita tidak lagi perlu berpikir keras untuk bertindak sesuai prinsip, karena itu sudah menjadi bagian alami dari siapa kita. Inilah salah satu alasan mengapa latihan stoik tidak hanya fokus pada pemikiran filosofis, tetapi juga pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nilai dalam kebiasaan juga membantu kita menghadapi situasi sulit dengan lebih mudah. Misalnya, jika kita sudah terbiasa untuk bersikap tenang dalam menghadapi kesalahan orang lain, maka ketika menghadapi konflik besar, kita tidak akan mudah terpancing emosi. Kebiasaan ini menjadi semacam otot mental yang siap digunakan kapan saja. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan yang selaras dengan nilai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan subjektif, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal. Dalam stoikisme, ini sejalan dengan prinsip oikeiosis, proses mengembangkan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan membangun kebiasaan yang berlandaskan nilai, kita menciptakan landasan yang kokoh untuk menjalani hidup dengan tenang dan penuh makna, meskipun badai kehidupan datang silih berganti. Nilai-nilai dan kebiasaan yang konsisten juga menjadi pelindung dari pengaruh negatif lingkungan. Di dunia yang penuh godaan dan tekanan untuk mengikuti arus, orang yang memiliki fondasi nilai yang kuat akan lebih mampu mempertahankan identitasnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menjadi seperti batu karang yang tetap kokoh meskipun ombak terus menghantam. Psikologi sosial mengkonfirmasi bahwa orang dengan kejelasan identitas dan nilai yang kuat lebih tahan terhadap tekanan kelompok atau peer pressure dan manipulasi sosial. Mereka tidak mudah tergoyahkan oleh opini mayoritas jika opini tersebut bertentangan dengan prinsip yang mereka yakini. Dengan demikian, memiliki nilai yang jelas dan kebiasaan yang mendukungnya bukan hanya membantu kita hidup lebih baik, tetapi juga melindungi kita dari kehilangan arah di tengah derasnya arus kehidupan modern. Meski demikian, kita perlu menyadari bahwa mempertahankan nilai bukanlah proses yang sempurna. Akan ada saatnya kita gagal, tergoda, atau terpaksa membuat kompromi. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Marcus Aurelius menulis bahwa ketika kita jatuh, yang penting adalah bangkit kembali dengan segera. Psikologi menyebut ini sebagai self-compassion, sikap memaafkan diri sendiri sambil tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Orang yang memiliki self-compassion tidak terjebak dalam rasa bersalah berlebihan, tetapi menggunakan pengalaman negatif sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Dengan pendekatan ini, kita bisa terus berkembang tanpa kehilangan semangat atau rasa percaya diri. Belajar dari kegagalan juga mengajarkan kita kerendahan hati. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak selalu mampu memenuhi standar nilai kita sendiri, kita akan lebih mudah memahami dan memaafkan kesalahan orang lain. Stoikisme mendorong sikap ini sebagai bentuk kebijaksanaan, karena menyadari bahwa semua manusia sedang dalam perjalanan yang sama, berusaha menjadi lebih baik. Psikologi menyebut ini sebagai perspective taking, kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Kemampuan ini memperkuat empati dan hubungan sosial, sekaligus mengurangi konflik. Dengan kerendahan hati, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain hanya karena berusaha hidup sesuai nilai, tetapi justru melihatnya sebagai tanggung jawab untuk memberikan contoh yang positif. Seiring waktu,
Kombinasi antara pemahaman kendali, kebiasaan merenung, pemisahan fakta dan opini, penerimaan perubahan, pengelolaan harapan, rasa syukur, dan hidup sesuai nilai akan membentuk pondasi ketenangan batin yang kokoh. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi memberikan kita alat untuk menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati tenang. Psikologi modern menguatkan hal ini dengan bukti bahwa orang yang memiliki keterampilan pengaturan emosi dan nilai hidup yang jelas lebih tangguh secara mental, lebih sehat secara fisik, dan memiliki hubungan sosial yang lebih memuaskan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, kita tidak hanya mengubah cara kita bereaksi terhadap dunia, tetapi juga cara dunia bereaksi terhadap kita. Ketenangan batin yang lahir dari praktik stoik bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia adalah hasil dari latihan berulang, refleksi, dan kesediaan untuk terus belajar. Sama seperti otot fisik yang membutuhkan waktu dan latihan untuk berkembang, kekuatan mental pun memerlukan proses yang konsisten. Setiap kali kita memilih untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan, merenung sebelum bereaksi, atau menerima perubahan dengan lapang dada, kita sedang menambah satu lapisan lagi pada benteng ketenangan kita. Dalam jangka panjang, benteng ini akan melindungi kita dari badai kehidupan yang tak terhindarkan. Kita akan mampu menjalani hidup dengan rasa aman, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kita menjadi lebih kuat. Prinsip-prinsip stoik juga membantu kita melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mengasah kebajikan tertentu, entah itu kesabaran, keberanian, atau kebijaksanaan. Seneca menulis bahwa kesulitan adalah bahan bakar bagi jiwa yang kuat. Psikologi modern menyebut konsep ini sebagai post-traumatic growth, pertumbuhan positif yang terjadi setelah seseorang melewati pengalaman sulit. Dengan sudut pandang ini, kita tidak lagi melihat masalah sebagai beban semata, tetapi sebagai guru yang mengajarkan hal-hal yang tidak akan kita pelajari dalam kenyamanan. Sikap ini membuat kita lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh, keselarasan dengan nilai, dan ketenangan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Dengan mempraktikkan 7 pelajaran ini, kita membangun kebebasan batin yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kebebasan ini membuat kita bisa menikmati hidup tanpa terjebak dalam reaksi emosional yang merugikan. Kita menjadi lebih mampu memberi, mencintai, dan berkontribusi pada dunia dengan cara yang sehat. Filosofi ini yang telah teruji ribuan tahun, kini mendapat dukungan dari penelitian ilmiah modern, menjadikannya relevan dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin hidup dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti pembahasan panjang ini sampai akhir. Saya berharap setiap poin yang kita bahas dapat menjadi panduan praktis untuk membantu Anda menguasai emosi tanpa kehilangan sisi manusiawi. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Butuh latihan, kesabaran, dan komitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah kecil menuju ke pengendalian diri adalah kemenangan besar bagi ketenangan batin Anda. Saya juga ingin mengajak Anda untuk terus mendukung perjalanan ini dengan menekan tombol berlangganan di channel ARS Pandangan Hidup. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendapatkan akses ke konten inspiratif lainnya, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk tumbuh bersama dalam kebijaksanaan dan ketenangan. Mari kita terus berbagi perspektif yang membangun, saling menguatkan, dan menciptakan kehidupan yang lebih damai serta bermakna bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.